Baiklah, menyambung materi kita tadi, kita akan bahas tentang beberapa kelas yang ada pada jamur secara ringkas. Pertama, kelas Plasmodioporales. Kelas ini bersifat parasit intraseluler. Yang memiliki tubuh tidak terbungkus, artinya tidak mempunyai dinding. Salah satu diantaranya adalah penyebab atau patogen yang menyebabkan penyakit akar pada kubis. Plasmodioporales brassicae. Kemudian berikutnya adalah kelas Phycomycetes. Umumnya bersifat holokarpik. Jadi mempunyai pembungkus. Inti-intinya berada pada saluran-saluran atau pada hipa. Reproduksinya dengan cara menghasilkan spora. Jadi cara berkembang biaknya adalah dengan spora. Ada spora yang dapat bergerak dan ada pula spora yang tidak. Contohnya di sini penyakit rebah kecambah. Kemudian kelas Diotyromycetes. Diotyromycetes merupakan kelas jamur yang mempanyak diri dengan secara aseksual. Akan tetapi struktur reproduksinya tidak sempurna. Jadi secara aseksual tapi struktur reproduksinya tidak sempurna. Artinya spora atau konidianya tidak sempurna. Contohnya penyakit Fusarium oxysporum pada tomat. Ini termasuk golongan Diotyromycetes. Ketiga, kelas Ascomycetes. Jenis jamur ini dikenal dengan nama jamur kantong. Kenapa disebutkan dengan jamur kantong? Karena reproduksinya secara seksual berada di dalam kantong atau di dalam askus. Jadi ada kantongan atau askus. Nah, di dalam itulah terjadi proses reproduksi secara seksual, secara perkawinan. Dan akhirnya nanti akan membentuk spora-spora, ya, spora-spora yang akan keluar dari askus tadi. Sporanya kita sebut askus spora. Jadi askus yang dibentuk dalam spora yang dibentuk di dalam askus atau dalam kantongan. Contohnya di sini ya patogen atau penyakit embun tepung atau powdery mildew. Itulah kelas Ascomycetes. Jadi sifatnya reproduksinya secara seksual, berbeda dengan kelas Diotyromycetes. Reproduksinya secara aseksual. Yang terakhir kelas Basidiomycetes. Jamur ini sama seperti Ascomycetes, reproduksinya secara seksual. Akan tetapi berbeda.
dalam hal proses pembentukan sporanya. Sporanya biasanya dibentuk pada basidium yang berbentuk seperti gada. Jadi bukan berbentuk kantong, tapi berbentuk seperti gada. Bukan ascus namanya, tapi basidium. Nah, setiap basidium akan menghasilkan 4 basidiospora. 4 basidiospora. Dan yang harus diingat atau harus diperhatikan bahwa basidiospora ini dibentuk di luar basidiumnya. Jadi bukan berada di dalam basidium, tapi berada di luar basidium. Terbentuklah 4 basidiofora. Contoh penyakitnya adalah penyakit gosong pada jagung. Disebabkan Ustilago maedis. Dengan bahasan secara ringkas tentang kelas Basidium mycetes ini, kita akan nanti lanjutkan dengan gejala-gejalanya. Terima kasih. Dan akan kita sambung pada minggu depan. Nggak ada terima kasih.